Nah, Sa'ala dan apabila ada hamba kepada engkau yang hambaan atau apa yang aku dan Allah mengungkapkan pada rahasianya dengan Moses Allah Innahu Allah Mereka dia Rasul Lalu baiklah Allah
kepada kalaulah orang hati kita itu dekat padanya mulai itu, maka sesungguhnya Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibanding orang hati kepada. Jadi kalaulah mata hitam dan mata putih itu dekat pada mata putih, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibanding mata hitam dan mata putih. Kalaulah rasa dan perasaan itu betul-betul dekat pada diri, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan kita dibanding dengan rasa dan perasaan. Dan kalaulah itu betul-betul dekat pada diri, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan kita dibanding. Seorang yang terdapat sebuah bersama sehingga dia merasa bahwa antara diri dengan Roh jauh tidak ada mereka, dan Allah itu Allah itu betul-betul meliputi akan segala sesuatu. Kalaulah Allah itu meliputi akan segala sesuatu, mana yang tidak akan segala sesuatu, dan mana yang tidak. Yang dikatakan sesuatu apa itu sudah daripada ini yang disebut nama aras, kursi, mahfuz, sorma, dan langit dan bumi. Sehingga alam ini langit dan isi antara kedua. Maka Allah itu bisa, Allah itu meliputi akan segala sesuatu. Namun kesempurnaan segala sesuatu itu nyata dan maka disitulah Allah mengatakan inna rabbaka ahqqu bin-nas. Sesungguhnya Allah Rabbmu itu Tuhan sudah meliputi akan. Kalau Allah sudah meliputi akan manusia itu pasti bahwa Allah itu betul-betul sudah meliputi akan. Kalau Allah sudah meliputi akan kehidupan masing-masing, itu maknanya bahwa Allah itu tidak di dalam akan segala sesuatu yang nyata dan sebenarnya kenyataan karena itu cuma yang ada itu cuma kalau itu cuma yang ada dari siapa ini adalah dari kalau diri kita cuma daripada itu artinya bahwa sesungguhnya kita tidak dapat memandang akan tidak ada jalan akan karena Allah makanya kita akan berbicara Allah tidak
segala dimensi pun dan dia berbalik dapat memandang nyata dan maka seorang yang berkata Islam memandang akan membuka masuk dan nyata pada diri siapa merasa dengan biasa bersama dengan biasa menyertai bagaimana kedekatan sehingga kita merasa kita bisa memahami bahwa diri kita ada kenyataan untuk memandang akan tersebut. Pada saat kita memandang, pada saat kita mendengar, pada saat kita berdoa, sesungguhnya Allah yang memandang dia cuma yang maka untuk memandang dia cuma yang ada, dia cuma yang punya. Untuk memandang kebutuhan dan kegagalan Allah itu disebut namanya insan kita yang ada. Maka kalau kita sudah tahu siapa yang bisa disitulah kita bisa tahu di mana ada aku, di situ ada karena aku itu apa? Maka di sini kita wajib untuk mengenal dan memahami siapa bahwa sesungguhnya kita itu dijelaskan oleh Allah. Jadi kita katakan insan
yang dikatakan di Bapak Ibu itu rahasia Allah yang menjelaskan. Itu satu rahasia wasi sifat rahasia itu sifat wasifat dari sifat Allah tiada lain ada. Kalau Allah sudah menjelaskan bahwa insan itu tiada lain adalah aku, maka aku itu ada siapa yang ingin cari dan menemukan aku kedua daripada tak mau berbicara ke dalam dunia maka orang maka berada pada sisi siapa yang ingin ke dalam dunia, siapa yang mau mengintak ke dalam dunia, siapa yang mau mengintak ke dalam dunia untuk mencari yang menemukan pasti tidak mau. Maka kenali aku yang tidak awalnya aku tidak ada di dunia, awalnya aku tidak ada di dunia. Aku yang tidak ada yang tidak ada pangkalnya, yang tidak ada kesimpulan dan aku yang telah aku pada segala dan karena sekarang dan umat dalam umat kamu tidak berbeda. Itulah kesulitan nyata yang harus dilakukan. Karena aku adalah wujud telah nyata pada segala yang ada itu tidak nyatakan dan akulah yang pada segala sesuatu. Yang menjadikan sesuatu yang menjadikan ini dia jadi ini, yang menjadikan insan yang menjadikan Adam dari Adam yang menjadikan Muhammad karena kita tidak mampu memahami rahasia yang tersirat di balik dalam jika kita memandang bahwa ada Allah tidak bisa hanya Allah hanya masalah mata itu dikatakan namanya Tuhan. Pada itu hanya dilihat semata-mata dan tidak ada. Kalau ada dirinya semata-mata yang ada, tidak ada yang lain. Dan siapa sesuatu yang nyata? Segala yang ada itu yang sesuatu.
menjanjikan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang kenyataan ada. Bagaimana kita akan menjanjikan Allah dengan yang lain, sedangkan yang lain itu berbeda. Kalau yang lain itu tidak pernah ada, siapa yang lain itu ada yang lain. Kalau supaya siapa tahu kalau aku cuma yang wujud semata-mata, maka segala yang wujud itu baik kenyataan. Namun kesempurnaan untuk memandang akan kewujudan pada alam, pada sesuatu yang artinya kesempurnaan akan saja kesempurnaan untuk memandang akan al-insanu sifat insan itu adalah rahasia itu adalah sifat itu adalah itu maksud. Kalau insan itu dia adalah pasti yang di dalam insan yang sangat benar. Aku itu yang insan. Kalau Allah sudah menjelaskan bahwa insan itu adalah dirinya dan ini itulah yang insan, mana ada di bawah. Dan selalu katakan sama Bapak itu semoga Allah. Walaupun Bapak itu mengatakan diri Bapak itu kurang, dan kurangnya Bapak itu walaupun kita disebut manusia, tapi manusianya Bapak itu adalah kenyataan. Walaupun kita disebut insan, tapi insannya Bapak itu bukan kenyataan. Walaupun Bapak itu punya diri, tapi dirinya Bapak itu bukanlah kenyataan. Siapa orang, siapa manusia? Insan orang manusia adalah Allah cuma yang tidak aku. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka karena tidak akan terjadi. Siapa yang mampu mengenali akan terjadi dan takdirnya Allah dalam bentuk rupa yang berbagai macam. Tidak ada apa-apa. Kemana kita akan untuk mencari dan berlindung dengan Allah itu karena ada rahasia ini. Makanya orang-orang yang mau menggunakan kecerdasan akal pikir dan rohaninya yang mau menyatakan ikut tapi ini tidak bisa. Banyak Tuhan yang menjadikan Islam dalam mana-mana. Dia dari sebagai akal pada yang dapat ada. Dan itulah diriku inilah yang engkau. Diri engkau tak ada, diri aku cuma yang ada. Kalau diri engkau tidak ada, diri aku cuma yang ada, maka aku itulah yang engkau. Engkau itu aku yang itu Allah menggunakan kabel manusia akan dirinya kepada diri kita. Sehingga kita betul-betul tidak menginginkan sesuatu apa adalah dan kenyataan. Namun kesempurnaan
Allah membukakan tabir rahasia akan dirinya kepada diri kita. Sehingga kita betul-betul tidak lagi menyanding-nyandingkan Allah dengan sesuatu. Karena sesuatu apapun itu adalah kezuhiran dan kenyataan akan dirinya. Namun kesempurnaan memandang kezuhiran dan kenyataan dirinya, pandanglah kepada insan. Nah, siapa insan itu? Insan itulah zohirku dan akulah batin. Turun bahasanya lagi di bawah. Insan itu zohirku dan aku batinnya. Kalaulah insan itu zohirku, siapa insan itu yang bernama zohir aku itu? Insan yang disebut zohirku itu namanya adalah Muhammad. Insan itu yang Muhammad itulah yang zohir aku. Kalaulah insan itu adalah Muhammad itu adalah zohirku, maka aku yang batin daripada Muhammad. Mana Muhammad, mana aku? Muhammad dan aku itu, pandanglah kepada insan ini. Allahu ruhun wa Muhammadun jasad. Allah wa Muhammadun jasad. Allah itu batin, nyata pada ruh. Allah Muhammad itu zahir, nyata pada jasad. Maka itulah yang disebut namanya dengan insan. Maka insan itu kesempurnaan memandang nyatanya Allah dan Muhammad. Karena Allah itu diriku, Muhammad itu adalah wujud diriku. Atau Muhammad itu zahirnya aku, dan aku itulah batinnya daripada Muhammad itu. Maka kesempurnaan untuk memandang Allah dan Muhammad, untuk memandang sempurnanya Muhammad dengan Allah, ini yang disebut namanya dengan insan. Maka kenalah insan. Siapa diri kita? Makanya orang-orang yang telah mampu mengenal, menyilau akan rahasia diri insan, disitulah dia mengenal si akmal diri itu. Rupanya si akmal diri itu tiada lain adalah Allah. Allah itulah yang diri yang sejati. Allah itulah diri yang sebenar-benar diri. Allah itulah si akmal diri. Barulah kita bisa mengatakan innallaha ma'ana. Allah itu betul-betul sudah nyata dan wujud beserta aku itu yang Muhammad itu. Muhammad itulah wujud aku. Yang mau orang yang pihak mesti duduk bahagia. Makanya siapa yang telah mengenal akan aku, yang telah wujud dan nyata pada Muhammad, Muhammad itu wujud aku, disitulah dia nggak berjarak dengan aku lagi. Entah ada batasnya itu. Tidak ada hijab, tidak ada tabir di situ. Kalau tidak ada lagi jarak, tidak ada namanya batas dan tabir. Karena kita sudah mengenal akan kewujudan Allah sempurna zahir dan batin. Maka berakhlaklah kita. Tahallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kita dengan akhlak. Kalau kita sudah berakhlak dengan akhlaknya Allah, memandanglah kita dengan basirnya Allah, mendengarlah kita dengan sami'nya Allah, berkatalah kita dengan kalamnya Allah, berbuatlah kita dengan perbuatannya Allah. Barulah hidup kita di dunia ini Bapak Ibu sudah rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Orang yang hidupnya rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin, itulah hidup yang barokah. Hidup yang barokah itulah hidup yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Karena dia telah mengenal
siapa yang barokah itu. Dia telah tahu siapa yang rahmat itu. Barokah dan rahmat itu tiada lain adalah Muhammad. Muhammad itulah nyatanya rahasia Allah yang sebenarnya. Maka orang-orang yang mampu menjadi rahmat, orang-orang yang mampu mendatangkan barokah, tentulah adalah orang yang telah mengenal si akmal diri yang telah wujud dan nyata pada dirinya. Maka bagaimana cara kita menilik dan menyenter si akmal diri itu betul-betul wujud dan nyata pada diri kita? Ini yang kita akan mencoba menghaluskan pemahamannya supaya apa yang kita sebut, apa yang kita utarakan, kita mengerti sebenarnya. Jadi ilmu Bapak Ibu itu bukan ilmunya masak di karpet, betul-betul masaknya tuh di batang maksudnya. Kalau masak di batang tuh itu manisnya tuh udah sempurna tuh Bapak Ibu. Kalau masaknya di karpet, maninya tidak sempurna, ada juga kali. Lihat diri kita itu. Ya wa huwa ma'akum. Tadi wa huwa siapa tadi? Allah. Ma'akum, nah, dirimu. Lihat. Diri. Dan dianya Allah sama dirimu. Jadi kata kuncinya kita kenali diri dulu. Nah, Allah berserta dirimu. Mana yang diri kita Bapak Ibu? Kita lakukan namanya dengan tarki. Ini tarki ilmunya. Setelah tarki, lalu lakukan tanazul. Nah, tarki itu memandang dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Mana yang sebenar dirinya Bapak Ibu? Lihat. Yang diri itu, nah yang diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan nyawa. Yang disebut diri Bapak Ibu itu nyawa, nyatanya wujud Allah. Udah paham kita Bapak Ibu, yang diri Bapak Ibu itu nyawa. Mana yang dikatakan sebenar nyawa? Yang dikatakan yang sebenar nyawa itu yang disebut namanya dengan nafas. Ini yang turun naik lah. Udah tahu Bapak Ibu yang sebenar nyawa itu adalah nafas. Mana yang dikatakan yang sebenar nafas? Yang dikatakan sebenar nafas itu adalah ruh. Yang dikatakan sebenar nafas itu adalah ruh. Mana yang dikatakan sebenar ruh? Yang dikatakan sebenar ruh itu adalah sifat 7. Yang dikatakan sebenar itu yang sifat 7. Sifat 7 itu sifat aku kata Allah. Mana yang sifat 7 yang sifat aku itu? Lihat. Itu adalah sama. Basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Jadi yang sebenar itu yang dikatakan sifat Allah. Sifat sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham, yang sebenar itu adalah sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Lalu siapa sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat itu? Yang dikatakan sifat 7 itu, yang sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat, itulah yang disebut namanya dengan Muhammad. Muhammad itulah yang sifat Allah itu. Kalaulah Muhammad itu yang sifat Allah, siapa yang Muhammad, yang sebenar-benarnya Muhammad itu? Yang sebenar-benarnya Muhammad itu tiada lain adalah aku.
Itu yang dimaksudkan tadi. Wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain aku. Patrikan dalam diri Bapak Ibu. Kalaulah sifatku itu yang bernama Muhammad, tiada lain adalah aku, maka Muhammad itulah sebenar-benarnya aku. Itu yang diri Bapak Ibu. Yang sebenar-benarnya Muhammad itu aku, kata Allah. Aku itu yang Muhammad yang aku. Rupanya yang seakmal diri, yang sesempurna diri, yang wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu, ya Allah, itulah dia. Barulah kita paham. Untuk memahami ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada aku, di situ ada dia. Itu yang nggak berjarak itu. Makanya kalau kita sudah memahami di mana ada aku, di situ ada dia, karena aku ini itulah kenyataan dia. Kalau aku ini kenyataan dia, aku inilah yang sebenar-benarnya dia itu. Disitulah Allah mengatakan, Inna rabbaka ahatta binnas. Maksudnya, Inna rabbaka Inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya aku itu sudah meliputi akan dirimu. Allah meliputi akan wujud dirinya sendiri. Wujud dirinya sendiri itu disebut namanya Muhammad itu. Muhammad itulah wujud diriku. Aku yang meliputi akan kenyataan wujud diriku sendiri. Karena aku yang Muhammad itu. Dan Muhammad itulah wujud diri aku. Wallahu nafsiyuh wa ana nafsu wujudahu. Allah itu yang diriku inilah yang wujudnya Allah itu. Ketika Bapak Ibu udah memahami ini, karena dia cuma yang tunggal, dia cuma yang esa, tidak ada diri siapa-siapa, maka apa kata Rasul? Man arafallahu kala lisan. Man arafallahu kala lisan. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu yang sebenar wujud, Allah itu yang sebenar sama, Allah itu yang sebenar basar, Allah itu yang sebenar-benarnya kalam, ilmu, kuda, iroda, dan hayat. Kala lisanahu. Ketika itu Bapak Ibu, kelul halidah Bapak Ibu, kata yang tiada terkata. Kata yang tiada terkatakan itu maksudnya tak ada yang bisa disebut lagi, tak ada yang bisa diutarakan lagi. Karena yang menyebut dan yang diutarakan hanya dirinya juga di situ. Itulah maknanya dia menceritakan akan dirinya sendiri. Dia yang bercerita tentang diri sendiri. Kalau dia sudah bercerita tentang dirinya sendiri, maka cukup dipahami aja lagi Bapak Ibu. Cukup dimengerti saja lagi. Kalau kita sudah paham, kita sudah mengerti, ini yang disebut namanya kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan itu maksudnya Tuhan yang sadar sesadar-sadarnya bahwa yang Allah itu ya aku. Itu kesadaran Tuhan. Nah, kalau udah kesadaran Tuhan, nggak ada lagi dia mengatakan itu, diam di situlah duduknya. Ya. Makanya makomnya Bapak Ibu duduknya pada diam. Makomnya Bapak Ibu, makom orang ma'rifat itu kelulidania diam. Makomnya Tuhan itu dalam ketiadaan. Kita ulang lagi, makomnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, Allah itu wujudnya kita ini nyatanya Allah. Ketika itu kala lisanu, ya diamlah Bapak Ibu, ani yang selalai, antuk sila. Dan mengejak juga lain, antuk sila lain.
cukup dipahami, cukup disadari. Kalau udah diam Bapak Ibu, udah hantok Bapak Ibu, udah hening Bapak Ibu, udah keluris Bapak Ibu, itu namanya kaji ala putui. Tando kaji ala putui Bapak Ibu, ndak ada yang bisa disabui kalian, ndak ada yang bisa diceritakan kalian. Kalau masih bisa disebut juga Bapak Ibu, masih bisa diceritakan juga Bapak Ibu, itu ala putui kaji namanya, masih bisa dibahas. Yang kaji yang telah habis, kaji yang telah putus, tidak ada lagi kata dan suara la sautan wala harfun, tidak ada kata dan suara, diam. Diam itu yang Ustaz maksud, diam di dalam paham dalam keheningan, hening di dalam kesadaran. Aku pulang wak dari sikuan yang selesai, yang cek-cek yang lalai, ya. Itu makomnya orang makrifat, duduknya pada diam itu. Kalaulah makomnya orang makrifat duduknya pada diam, makomnya Tuhan sebagai Tuhan adalah kosong dalam ketiadaan itu. Allah kosong, tiada mula, itu artinya ketiadaan itu dirinya. Cukuplah Allah itu menjelaskan dirinya sekali saja, innani ana Allah la ilaha illa ana. Ya. Innani ana Allah la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku inilah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan lagi melainkan yang Tuhan itu aku. Maka Allah itu yang bersifat ateis Bapak Ibu. Itu ateis Bapak Ibu. Allah itu tak percaya, Allah itu tak yakin bahwa ada Tuhan yang lain lagi selain daripada dirinya. Karena yang Tuhan itu aku katanya. Kalau ada yang mengaku-ngaku dirinya Tuhan, ngaku-ngaku Allah, itu Allah tak percaya itu. Karena yang Allah itu cuma aku. Nah, ketika dah sadar, sesadar-sadarnya Bapak Ibu, dengan kesadaran Tuhan bahwa dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada, maka ketika itulah Bapak Ibu, heninglah 1000 bahasa lagi. Karena Bapak Ibu sudah duduk pada makom Tuhan, makom yang sudah kembali namanya, itu yang sudah berlikuk namanya, itu yang sudah bermuajah namanya. Jadi yang dikatakan liko, yang dikatakan musyahadah, yang dikatakan muajah Bapak Ibu, ketika dia telah mengenali akan rahasia dirinya, bahwa rahasia dirinya itu adalah rahasianya Allah. Orang yang sudah kenal Allah, dengan jalan mengenal rahasia hakikat dirinya, di situ dia sudah berlikuk dengan Tuhan itu. Makanya ini yang dikatakan ma'rifat. Ya, juga itu sendiri Bapak Ibu, ma'rifat. Orang yang ma'rifat itu hakikatnya dia berlikuk. Ya. Orang ma'rifat itu hakikatnya sudah likuk dah tu dah. Sudah basobok, basawak ya, lah baju kok. Hakikat orang yang likuk itu disebut namanya musyahadah. Musyahadah itu sudah menyaksikan. Hakikat musyahadah ini disebut namanya dengan muwajjahah. Muwajjahah sudah bertatap wajah. Hakikat muwajjahah itu Bapak Ibu, ini yang disebut namanya fana. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bertatap wajah dengan Tuhan, fana dan sudah karam diri Bapak Ibu tuh, lenyap diri Bapak Ibu tuh, hapus diri Bapak Ibu tuh. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah betul-betul kenal dengan Tuhannya, di mana telah berlikuk dengan Allah, dia telah bermusyahadah dengan Allah, dia sudah bertatap wajah dengan Allah, fasadal jasad, fana diri Bapak Ibu itu, fana.
Fana itu apa artinya Bapak Ibu? Hah? Lenyap itu apa artinya tuh? Hilang tuh apa artinya tuh? Hapus. Fana, lenyap, hilang, sirna, hapus. Kalau diri Bapak Ibu telah fana, diri Bapak Ibu telah lenyap, diri Bapak Ibu telah hapus, maka hakikat fana itu disebut namanya dengan bako. Disebut namanya bako. Bako itu udah berkekalan itu dah. Kalau sudah berkekalan itu Bapak Ibu, maka ketika itulah Bapak Ibu tak boleh lagi ngaku-ngaku di situ. Ini yang disebut namanya makom Tuhan tuh. Makom Allah. Udah fana diri Bapak Ibu, terjadilah bako tuh. Itu makom Allah. Tak tahu dengan dirinya tuh Bapak Ibu. Tak sadar dengan dirinya tuh. Tak ada keakuan diri lagi di situ maksudnya. Orang yang sudah fana itu tak sadar lagi dirinya. Bukan gila Bapak Ibu, bukan setere, bukan sewai. Maksudnya tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa dirinya yang wujud. Tidak ada lagi keakuan dirinya merasa dirinya itu yang sama basar. Tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa dirinya itu yang kalam, yang ilmu, yang kudrat, yang iradat dan hayat. Karena yang sebenar-benar wujud, yang sebenar-benar sama, yang sebenar basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat dan hayat itu tiada lain adalah Aku, kata Allah. Itu yang disebut kesadaran Tuhan. Tuhan itu yang sadar sesadar-sadarnya, innani ana Allah, aku itu yang Allah itu. Tak ada siapa-siapa di situ. Siapa yang sudah sampai kepada kesadaran Tuhan, Tuhan cuma yang sadar bahwa dirinya yang Allah, maka tidak ada pula lagi bahasa fana Bapak Ibu. Lihat kesimpulannya. Tidak ada lagi bahasa fana, tidak ada lagi bahasa bako. Tak ada pula lagi bahasa muwajahah, tak ada lagi bahasa musyahadah, tidak ada lagi bahasa liqa, tidak ada lagi bahasa makrifat. Hilang semuanya. Tak ada kata-kata makrifat. Kalau Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu makrifat itu tandwalul makrifat itu dong. Siapa yang mengatakan dirinya sudah makrifat, berarti ada dirinya tuh. Masih ada dirinya tuh. Kenapa? Aku udah makrifat. Diri aku udah mengenal Allah. Itu kan bisa ada dirinya tuh. Siapa yang mengatakan dirinya aku udah liqo dengan Allah, tanda masih ada juga dirinya tuh. Ada dirinya, ada Allah tuh. Siapa yang mengatakan diri telah bermusyahadah dengan Allah, masih ada juga dirinya tuh. Ada yang memandang, ada yang dipandang tuh. Siapa yang mengatakan dirinya mau berwajah, juga masih ada dirinya. Siapa yang mengatakan dirinya fana, juga masih ada dirinya itu. Siapa yang mengatakan dirinya bako, maka masih ada juga dirinya. Yang tidak ada diri itu lagi Bapak Ibu, tak ada kata, tak ada suara di situ. Sadar sesadar-sadarnya kita, tak ada itu. Nah, kata-kata sadar sesadar-sadarnya Bapak Ibu juga takkan pernah ada. Karena Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, ya udahlah. Cukup dipahami aja tuh Bapak Ibu. Kalau cukup dipahami juga, masih ada juga diri lagi itu. Apa mau dibilang lagi? Cukup dipahami juga pengertian yang saya, masih ada juga Tuhan yang saya itu. Panik aku. Memang ada bisa dibuka lagi. Sebab kalau disampaikan juga, diucapkan juga, diutarakan juga bersifat nih Bapak Ibu. Lihat kuncinya. Sebab kalau disampaikan juga, diucapkan juga, diutarakan juga bersifat nih Bapak Ibu. Lihat kuncinya. Kalau disebut juga, disampaikan juga, masih bersifat. Walaupun dia sifat,
namun hakikatnya dia tiada bersifat. Dia bersifat karena disebut, dia disifat karena dijelaskan, dia bersifat karena kita utarakan. Walaupun kita sebut, kita utarakan, kita jelaskan, walaupun dia sifat, namun hakikatnya dia tiada bersifat. Lalu bagaimana supaya dia bersifat, Bapak Ibu? Bagaimana supaya dia tiada bersifat? Itu Ustaz. Diapakan tuh Bapak Ibu? Hah? Bagaimana dia supaya tiada bersifat? Diam. Kata-kata ano tuh udah bersifat atau belum tuh? Bersifat juga tuh. Diam tuh bersifat atau? Pak aja supaya tidak bersifat. Anak kosong itu juga ya tuh. Paham enggak Bapak Ibu bahasa Ustaz? Makin ini Ustaz tanya makin gila nanti ini. Ustaz ingin mencari sebenarnya mutiara yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Makanya Ustaz tanya. Tujuannya apa? Supaya Ustaz tahu Bapak Ibu paham enggak apa yang Ustaz sampaikan itu. Ya, makanya keluarlah kata-kata, keluarlah pertanyaan. Inilah yang diungkapkan oleh para ulama, orang-orang kasab. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Apa yang keluar daripada lisan, apa yang keluar daripada kata-kata ini hanyalah menunjukkan isyarat dan ibarat saja. Ambillah makna yang tersirat, yang tersembunyi, yang terselubung di balik kata-kata itu. Jadi kata-kata yang Ustaz utarakan kepada Bapak Ibu itu, ambil hikmahnya, ambil makna yang tersiratnya di balik kata-kata Ustaz tadi. Kalau Ustaz mengatakan makna diam, bahwa maqam Allah itu bagi orang yang telah mengenal, maka dia diam, tak ada sebutan, tak ada kata-kata, cukup paham saja. Walaupun kita diam, tidak menyebut, apakah dia tidak ada? Ya ada dia. Dia nyata, dia wujud. Kalau dia ada, dia nyata, dia wujud. Mana yang dia yang nyata tuh Bapak Ibu? Mana dia yang wujud tuh? Segala yang nampak nih segala yang nyata itu yang dia itu sebenarnya. Makanya kalau kita tidak paham bahwa dia yang wujud, dia yang nyata, ya diam saja di situ. Inilah Nabi menghantarkan paham kepada kita. Apa yang dihantarkan Rasul kepada kita? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu betul-betul memandang Allah tuh, melihat Allah itu betul-betul nyata senyata-nyatanya. Terang seterang-terangnya. Walaupun Allah itu nyata dan terang seterang-terangnya, tidak menyilaukan pandangan mata Bapak Ibu. Baik mata zahirnya maupun mata hatinya. Tapi bagaimanapun Allah itu nyata, senyata-nyatanya, terang seterang-terangnya. Tapi Nabi mengingatkan Bapak Ibu tidak akan pernah bisa memandang dan melihat Tuhan. Walaupun Allah itu nyata, walaupun Allah itu terang, walaupun Allah itu jelas, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang nyata, yang wujud, yang terang, dan yang jelas itu. Apa kata Nabi? Ya. Wa'lamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang wujud dan yang nyata itu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang terang itu. Walaupun alam ini nyata, Allah lebih nyata daripada alam. Walaupun dirimu itu nyata, Allah itu lebih nyata daripada dirimu. Kamu tidak akan pernah bisa memandang yang maha nyata itu. Hatta tamutu. Sehingga kamu mati. Rupanya untuk memandang Allah yang maha nyata itu mati syaratnya Bapak Ibu. Kalau Allah mengatakan syarat untuk mengenal aku adalah mati, ini yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita. Mati yang bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Apakah mati setelah habisnya umur? Apakah mati setelah datangnya ajal?
Kalaulah yang dikatakan mati setelah habisnya umur, setelah datangnya ajal, tak mengenal Allah, artinya mati yang tak sasih itu namanya itu. Kalau kita mati, ya, telah habis umur kita, mati kita, telah sampai ajal kita, tak mengenal Allah atau mati yang tak sasih, mati yang sesat tuh. Tapi mati yang dimaksudkan oleh Rasul di situ adalah mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum datangnya ajal, mati sebelum datangnya Israel. Ini yang disampaikan Nabi kepada kita, Bapak Ibu, mutu qabla antamutu. Apa artinya itu? Matikan dirimu sebelum mati. Matikan diri sebelum mati, itu mati di dalam hidup. Maksud matikan dirimu sebelum mati, matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud. Nah, itu dia maksudnya. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud. Matikan rasa yang merasakan dirimu itu yang merasa sama. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang basar. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang kalam. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang ilmu. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang kudrat. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu yang irodat. Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang hayat. Ini yang dimaksud mati sebelum datangnya kematian itu. Mematikan rasa wujud keakuan diri. Jangan Bapak Ibu yang mengaku-ngaku juga yang ada tu, itu maksud Ustaz nak. Jangan Bapak Ibu yang mengaku-ngaku juga Bapak Ibu tu yang menangah, yang mencalik, yang mengecek, yang tahu dan yang itu. Hilangkan aden-aden tu Bapak Ibu, hilangkan ambu-ambu tu. Hilangkan dena-dena itu, aku tu hilangkan itu dah. Ini yang dimaksud oleh Allah tu. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal. Bila engkau masih memandang engkau itu wujud, engkau masih merasa engkau itu yang hayat, maka engkau tak pernah mengenal aku. Karena aku yang sebenar wujud, aku yang sebenar hidup itu Tuhan. Namun bila engkau bukalah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau sudah paham, bila engkau sudah sadar bahwa engkau itu bukanlah engkau, ketika itulah engkau tahu siapa aku yang sebenarnya. Karena aku yang sebenar-benarnya wujud itu dah. Aku yang sebenar-benarnya hayat tuh. Kalau aku yang sebenar-benar hayat, maka yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, yang berkuasa, berkehendak itu ya aku dah sudah. Maka inilah yang disebut namanya orang yang telah fana tuh Bapak Ibu. Ya. Orang yang telah fana wujudnya, telah fana sifatnya. Ya. Kalau sudah fana wujudnya, sudah fana sifatnya, siapa yang wujud dan siapa yang bersifat Bapak Ibu? Yang wujud dan yang bersifat itu hanya Allah. Kalau dah tahu kita yang wujud dan bersifat itu Allah, ketika itu diri Bapak Ibu itu dah makmur dah sudah. Ya, sudah berkekalan. Namun siapa yang sudah paham dirinya dapat kekekalan, hilang pula kata-kata berkekalan itu. Itu maksudnya jangan disebut juga berkekalan lagi. Jangan disebut juga panah lagi. Ini yang disebut kala lisanau itu pas itu maknanya, pahami itu. Kalaupun disebut, kalaupun disebut dijelaskan hanya untuk memberikan pemahaman saja kepada kawan yang belum paham apa itu makna fana, apa itu makna baqa. Barulah keluar kata-kata tadi. Walaupun keluar kata-kata, dia bersifat, namun sebenarnya kita menjelaskan yang tiada bersifat. Jadi Bapak Ibu itu ya menceritakan yang kosong.